ini sebuah proses panjang yang luar biasa. Child grooming ini perlahan-lahan, kadang kemudian tanpa disadari oleh korbannya, karena diawali dengan banyak pujian, ada empati, ada atensi, kemudian intens yang kemudian dibangun komunikasinya, hingga kemudian janji perlindungan dari orang dewasa ini kepada anak-anak atau remaja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, satu buku yang akhir-akhir ini heboh, buku yang ditulis oleh Aurelie Moermans tentang broken string, buku yang berbicara tentang child grooming, yaitu modus manipulasi psikologis yang dilakukan oleh orang dewasa untuk apa? Membangun kepercayaan dan hubungan emosional dengan anak-anak atau remaja yang biasanya outputnya tujuannya untuk eksploitasi, kontrol di situ, dan sampai kepada pelecehan seksual maupun kejahatan-kejahatan lainnya. Kenapa ini penting kita bicarakan? Karena ternyata buku memoir Aurelie ini setelah dibagi secara gratis, begitu banyak tanggapan yang kira-kira buku ini, memoir ini mewakili apa yang mereka rasakan, tapi karena alasan rasa takut, ini aib dan sebagainya, kemudian tidak berani speak up. Maka buku ini menjadi momentum untuk apa yang ternyata dialami oleh Aurelie ketika umur 15-17 ini ternyata juga dialami oleh banyak anak-anak dan remaja di sekitar kita. Kenapa ini menjadi penting? Karena biasanya child grooming ini relasi awalnya dibangun itu terasa hangat, biasanya protektif, mereka penuh perhatian. Oleh karenanya menjadi wajar child grooming ini sulit dikenali dan seringkali tidak disadari, apalagi korbannya adalah anak-anak atau kemudian masa remaja. Oleh karenanya ini sebuah proses panjang yang luar biasa. Child grooming ini perlahan-lahan, kadang kemudian tanpa disadari oleh korbannya, karena diawali dengan banyak pujian, ada empati, ada atensi, kemudian intens yang kemudian dibangun komunikasinya, hingga kemudian janji perlindungan dari orang dewasa ini kepada anak-anak atau remaja itu. Oleh karenanya walaupun child grooming ini tidak meninggalkan luka fisik, tetapi menimbulkan efek psikologis, ada kebingungan emosional, kemudian merasa bersalah, kemudian ketergantungan, trauma relasional yang bisa terbawa akibatnya bahannya itu sampai dewasa. Bahkan kemudian relasi ini, manipulasi psikologis ini sangat berbahaya, karena kemudian akibatnya ada nanti pada titik tertentu ada kekerasan seksual, dan biasanya kekerasan seksual ini baru terjadi bukan di awal-awal, tetapi setelah relasi antara orang dewasa dengan anak-anak atau remaja tadi, relasi kuasanya sudah terbentuk sepenuhnya, sehingga ketika anak-anak remaja ini sepenuhnya percaya, ngerasa dilindungi, ngerasa diperhatikan, ngerasa dipuji dan sebagainya, sehingga kemudian mereka mohon maaf tanpa disadari rela melakukan apapun yang dikehendaki, dan sampai pada titik tertentu ketika mereka sadar mereka sulit untuk keluar dari child grooming ini, karena proses manipulasinya sudah betul-betul menancap kuat pada mereka.
Maka seakan-akan child grooming ini nggak ada paksaan, karena seringkali kemudian tadi pelan, halus, sehingga wajar keluarga bahkan kemudian korban kemudian tidak merasa dan seringkali luput dari perhatian keluarga, orang tua, sekolah dan sebagainya, kemudian tidak menyadari itu. Apalagi kita tahu child grooming ini korbannya anak-anak atau remaja di bawah 18 tahun yang memang belum matang berpikirnya, belum berpikir panjang, masih pola anak-anak remaja itu kan fase mencari pengakuan, validasi sosial, bahkan kemudian relasinya mereka yang penting ngerasa aman dalam kehidupan mereka, sehingga kemudian dimanfaatkan oleh child grooming ini, manipulasi oleh orang dewasa ini. Mereka biasanya mengisolasi anak-anak atau remaja ini dari lingkungannya, dari lingkungan sosialnya. Kemudian dikasih tahu orang tuanya tidak memberikan perhatian, teman-temannya kemudian gak asik, gak ngerti apa maunya dia, dan kemudian segalanya kemudian dibikin agar kemudian sang anak, sang korban ini ngerasa bahwa lingkungan sosialnya nggak nyaman buat dia, dan yang hanya bisa bikin nyaman adalah orang yang memanipulasi tadi. Oleh karenanya dampaknya ini luar biasa, dan kemudian ini kalau tidak segera disadari sebagai sebuah kesadaran kolektif, banyak anak-anak remaja yang kemudian mengalami child grooming ini. Ada rasa takut, ada bingung, kadang merasa bersalah, dan jangka panjangnya ini mengkhawatirkan karena setelah mereka dewasa, jangka panjang efek dari child grooming ini ada perasaan kesepian yang kronis, kesulitan mempercayai orang lain, kemudian gangguan relasi yang intim, hingga perilaku menyalahkan diri sendiri, dan itu kan kemudian sangat berbahaya. Oleh karenanya saya kira keluarga memegang peran yang sangat krusial, lebih-lebih kemudian anak-anak itu kan remaja belum punya kontrol diri mereka sendiri, maka sekali lagi keluarga harus punya peran krusial sebagai sebagai benteng pertama, sehingga kemudian di rumah tangga, di keluarga itu anak harus punya sebuah tempat yang kondusif, ruang yang aman. Mereka itu punya rumah harus mereka bisa ngobrol, bisa diskusi sama orang tuanya, merasa didengarkan keluh kesah mereka. Kalau ruang-ruang ini tidak ada di rumah, maka tidak heran kemudian mereka akan bercerita kepada orang-orang di luar yang boleh jadi nanti masuk dalam child grooming tadi. Karena biasanya awal-awalnya orang-orang dewasa yang menyasar memanipulasi anak-anak ini ya tadi halus, memperhatikan, intensif, protektif, mencintai mereka, mengasihi mereka, sampai ketika relasi kuasanya kemudian terjadi, maka kekerasan dan akibat dari child grooming itu dilakukan. Oleh karenanya sekali lagi orang tua harus peka terhadap perkembangan anak-anaknya. Ketika ada perubahan sedikit pun mereka harus peka. Kalau tiba-tiba anak lebih senang menyendiri, kalau anak-anak tiba-tiba prestasinya menurun, kalau anak lebih fokus kepada gadgetnya dan seterusnya, jangan dianggap sebagai sebuah fenomena biasa. Boleh jadi perubahan-perubahan yang terjadi pada anak-anak ini, mereka terkena akibat dari child grooming, dan kemudian orang tua tidak menyadari. Dan kemudian ketika Aureli kemudian menulis memoarnya, banyak orang tersentak. Dan kalau kita lihat komentarnya, begitu banyak orang speak up sekarang. Oh, ini seperti yang saya alami, saya mengalami hal yang sama. Sehingga Aureli kemudian mewakili banyak anak-anak dan remaja yang ternyata child grooming ini banyak sekali ada di sekitar kita. Sehingga kalau ini sebagai sebuah kesadaran bersama, mudah-mudahan literasi tentang child grooming ini menjadi
kesadaran masyarakat, sehingga orang tua, kemudian guru, dan tentunya pemangku kebijakan saya kira bisa mengantisipasi, memproteksi anak-anak dan remaja yang memang mereka belum bisa berpikir panjang agar terhindar dari manipulasi psikologis ini yang ternyata akibatnya tidak hanya fisik tapi psikologis dan kemudian berdampak sampai mereka dewasa atau bahkan tidak akan pernah mereka lupakan. Nah, mudah-mudahan pelajaran dari Aureli ini kita harus berterima kasih karena berani speak up dan kemudian ternyata mewakili banyak anak-anak dan remaja, dan semoga ini menjadi pembelajaran kita bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.